Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga ilmu yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda rahimani wa rahimakumullah yang kami hormati, InsyaAllah pada kesempatan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih, dan kita masih dalam bab toharoh. Dan terakhir pembahasan kemarin yaitu kita sudah masuk ke bab nopo wudu. Sudah beberapa pertemuan libur hadiah, dan sekarang alhamdulillah ada niki dua Al-Quran. Berarti kalau dua ini dibagi nggih, yang bapak-bapak satu, perempuan ibu-ibu setunggal. Sinten rin niki sing badhe ditaken, yang mau ditanya bapak-bapak atau ibu-ibu dulu? Terserah. Ya, bapak-bapak dulu nggih. Bapak-bapak, kemarin disebutkan definisi ini apa? Pengertian wudu itu apa? Secara bahasa dan syar'i. Monggo. Bapak-bapak, wudu secara bahasa apa? Wudu secara syar'i istilah itu apa? Wonten? Jenengan nggih, monggo Mas. Secara bahasa apa? Masya Allah nggih. Secara bahasa wudu itu adalah keindahan atau kebersihan. Secara syar'i menggunakan air untuk membersihkan 4 bagian tubuh yang wajib dibersihkan, yaitu muka, ya, wajah, terus ya tangan sampai siku, urutannya sini sampai sini dulu. Terus rambut, kaki di sini, kayak nggak beda apa? Coba diulang-ulang. Yang pertama wajah, ya. Kedua tangan sampai siku. Yang ketiga apa Mas? Kaki, mata kaki. Apa ya? Anak sing ketinggalan. Nih, apa? Rambut. Rambut apa kepala? Kepala. Iya, kepala. Grogi kayak ini. Yang terakhir kaki sampai
mata kaki. Monggo, mboten napa-napa. Tafadhol. Jadi itulah wudu nggih. Grogi kayane iki. Barakallahu fiik. Yaitu mengusap wajah, tangan sampai siku, kepala dan kaki, kedua kaki. Dan ini insya Allah yang akan kita bahas nanti. Termasuk rukun-rukun yang harus dibasuh. Adapun yang lainnya adalah sunnah. Kemudian ke ibu-ibu. Kemarin kita juga sebutkan mengenai keutamaan wudu. Monggo sebutkan 3 saja. Kemarin kita sebutkan 5. Sekarang jenengan sebutkan 3 saja. Monggo. Setunggal napa? Tuh suaranya bareng-bareng. Dosa-dosanya diampuni, terus mendapatkan tanda yang bercahaya, terus mudah untuk masuk surga. Lewat pintu pundi? Pintu manapun, monggo nun sewu aktono. Niku Mas Tono mriku maringi hadiah ya. Jadi itu sedikit membahas tentang apa yang telah kita pelajari di pertemuan kemarin mengenai definisi wudu dan keutamaannya. Nah, sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu mengenai hal-hal wajib atau sebagian ulama mengatakan rukun, Pak Bu. Jadi ada yang mengatakan faraid, ada yang mengatakan arkan. Ya intinya hal-hal yang nggak boleh ditinggalkan dalam wudu. Ada yang mengatakan faraidul wudu, ada yang mengatakan arkanul wudu. Itu yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Syarat-syarat wajib dalam wudu atau rukun-rukun wudu. Kan ada rukun sholat, ini ada rukun wudu. Rukun wudu itu ada 6. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Qadhi Abu Syuja Asy-Syafi'i Al-Asbahani. Beliau adalah salah satu seorang ulama bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan faraidul wudu'i sittatun. Hal-hal wajib dalam wudu itu ada 6. Wonten pinten? 6. Yang pertama, an-niyatu 'inda ghuslil wajh. Niat ketika akan mengusap wajah, membasuh wajah. Ya, membasuh sama mengusap niku benten. Yang pertama napa? Niat. Kenapa kok wajah yang dikatakan di awal kali niat? Karena itu rukun yang utama. Adapun membasuh tangan, memasukkan air ke dalam mulut dan hidung itu sunnah, Pak Bu. Ya, insya Allah nanti ada pembahasan rincinya tentang wajib-wajib wudu, sunnah-sunnah wudu, dan beberapa hal berkaitan dengan wudu. Yang pertama apa? An-niyatu 'inda ghuslil wajh. Niat intinya. Yang kedua yang nggak boleh sampai ditinggalkan adalah ghuslul wajh, membasuh wajah. Yang ketiga wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh tangan sampai siku. Jadi urutan yang bener niku panjenengan basuhnya sini dulu baru sini, bukan siku dulu baru ke jari. Niku kurang tepat ya. Ini yang keberapa? Ketiga. Yang keempat, mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Nah, insya Allah ini akan kita bahas. Dalam madhab Syafi'i mereka berpegang dengan pendapat yang mengatakan bolehnya mengusap sebagian kepala.
Makanya panjenengan kadang melihat sebagian ibu-ibu mungkin atau mas-mas ya, wudunya cuma rut gitu. Ming di apa? Ndul-ndul ya. Ya kudu teles sih, enggak cuma ming formalitas gitu. Memang harus bahas. Nah, nanti insyaallah kita bahas kenapa kok sebagian kepala. Kalau mazhab Maliki dan Hanbali itu seluruh harus kena. Insyaallah kalau ada waktu nanti kita bahas. Kemudian yang kelima, wa ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Mengusap membasuh kaki sampai ke mata kaki. Jadi batasannya itu cukup sampai pun di mata kaki. Orang ngasih dengkul. Wolok nggih namanya nggih. Ya, kadang ana sing dicincing ngasih dhuwur dengkul ngene mun sewu. Mboten usah nggih. Batasnya sampai mata kaki. Kalau mata kaki sudah kena, maka insyaallah enggak apa-apa, keterima. Dan yang terakhir, at-tartibu ala ma dzakarnahu, yaitu urut. Enggak boleh habis niat yang langsung dibasuh kaki dulu, nembe sikil terus wajah kewalik-walik ya. Dening si wudune kayak gue, yuk karep kok. Sing penting kan wudu. Enggak boleh gitu. Tartib. Memang ada dalilnya ini Ustaz, ucapannya ulama ada. Dalilnya adalah, dan ini dalil seluruh madhab, dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Dalam surat Nawa Al-Ma'idah ayat ke-6. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, apabila kalian akan mendirikan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Urutan pertama apa? Wajah. Lalu kata Allah, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan kalian sampai marafiq, yaitu siku. Lalu yang ketiga, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai kedua mata kaki kalian, sampai pongkol jari. Ini dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Para ulama mengatakan inilah arkanul wudu. Tidak disebutkan apa? Memasukkan air ke dalam mulut, kumur-kumur, ke hidung, mengeluarkannya. Karena itu sunnah. Nanti disebutkan dalam hadis. Ini dalil secara umum mengenai 6 hal tersebut. Nah, sekarang kita bahas satu persatu insyaallah. Yang pertama tadi napa Pak Bu? Niat ya. Dan ini sudah maklum nggih. Wudu niku ibadah mboten sih? Ibadah. Panjenengan wudu itu dapat pahala ya. Buktinya apa Ustaz? Buktinya kemarin kita sudah bahas keutamaan-keutamaan. Kalau setiap perbuatan itu memiliki keutamaan dan dijamin ampunan pahala, maka itu ibadah. Oleh karena itu yang namanya ibadah nggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Manusia itu diciptakan untuk ikhlas dalam apa? Dalam ibadah. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Jadi yang pertama adalah niat, yaitu ikhlas.
Dan para ulama berpendapat menghadirkan niat itu hukumnya wajib. Ya. Wajib, ya, sebagian ulama menghadirkan niat itu hukumnya wajib ketika ingin menghilangkan hadas, dan tidak wajib ketika ingin menghilangkan najis. Panjenengan masih ingat apa bedanya hadas kali najis? Gimana? Najis apa, Mas? Kelaleh. Ya, gampangannya najis itu ya najis, hal-hal yang bisa kelihatan. Tapi kalau hadas itu belum tentu. Seperti apa? Kentut. Panjenengan nuwun sewu kalau kentut itu berhadas, maka kalau mau sholat harus apa? Wudu. Nah, bersuci untuk menghilangkan hadas itu hukumnya apa? Wajib sebagian ulama. Jadi misalnya panjenengan mau baca Quran, wudu. Kenapa wudu? Pengen menghilangkan hadas, karena mungkin tadi kentut, ya. Maka ketika panjenengan wudu pengen baca Al-Quran, panjenengan harus hadirkan niat. Tapi beda halnya, misalnya nuwun sewu panjenengan ngidek tembelek, ya. Tembelek apa? Tembelek sing najisin apa? Singa. Atau kenapa lah kotoran yang najis gitu. Kemudian panjenengan pengen membersihkannya, nggak pakai niat nggak apa-apa, karena itu untuk menghilangkan najis, ya. Timbul pertanyaan, Ustaz, niat si pripun? Nah, niat ke kepriwe, Ustaz? Apakah ada lafaz-lafaz khususnya, ya? Wallahu a'lam bishawab. Yang namanya niat itu ya niat. Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan definisi yang sangat sederhana dan sangat mudah untuk dipahami. Beliau mengatakan, walau nawa taharata lis-salati aw taharata li ghairiha mimma yatawaqqafu 'alal wudu'i kafa. Setiap orang yang berniat wudu untuk menghilangkan hadas guna melaksanakan sholat atau selain sholat, maka itu sudah cukup. Jadi beliau nggak mengatakan ini ngomong kayak gini, enggak. Tapi beliau ngomong niat toh itu sudah cukup. Isi bingung, Ustaz. Gambarannya seperti ini. Panjenengan dengar suara azan maghrib. Panjenengan dari rumah, kemudian kutuk kepadasan ke tempat wudu. Jenengan wudu. Sarungan, pecian, ya, parfuman. Kira-kira orang yang ada di rumah panjenengan tahu tidak niat panjenengan? Kok tiba-tiba pakai sarung, pakai peci, wudu? Panjenengan mau ngapain? Kira-kira orang di rumah panjenengan tahu tidak? Niat panjenengan orang itu tahu tidak? Tidak. Saya ulang. Ada azan maghrib. Panjenengan wudu pakai sarung, pakai peci, azan apa? Maghrib. Kemudian setelah itu panjenengan mau keluar rumah. Kira-kira ibu panjenengan atau istri panjenengan, anak panjenengan itu tahu nggak secara zahir panjenengan mau kemana? Secara umum tahu nggak? Tahu. Sholat maghrib ya Pak. Ya. Orang lain saja tahu niat kita, masa kita nggak tahu? Ya. Dan gerakan panjenengan menyat sekang kursi, ngambil air, ketika ditakoni ngapa sih wudu, nyong arep sholat, ucapan panjenengan itu adalah tanda panjenengan wis niat. Jadi itulah niat yang dimaksud oleh Imam Nawawi. Sederhana sekali, nggak dibikin ribet. Panjenengan duduk di sini niatnya apa? Ngaji. Ya. Mata-mata ini nggak ada kan? Maksudnya kan beda niatnya gitu, meskipun zahirnya kelihatan. Ya, jadi niat itu sangat gampang sekali, simpel Pak Bu, simpel sekali. Panjenengan ingin, ya itulah niat. Ya. Ana wong nyongkeli
toko ora dadi kira-kira niatnya ngapa gue? Nyolong. Servis, masa servis jam loro wengi ya. Dan toko jam loro wengi nganggo ketu maning ya. Jadi yang namanya niat itu adalah keinginan, al-qasdu wal ghayah. Adanya keinginan kuat, tujuan, itulah udah niat. Nanti panjenengan sholat isya dengar suara imam takbir Allahu Akbar. Bahkan sebelum itu ketika dengar qomat panjenengan berdiri, kemudian mau sholat, itu sholat apa? Aku harap sholat isya Ustaz. Itulah niat. Jadi agama Islam itu sangat mudah. Ini mengenai caranya. Kemudian ada satu hal penting yang harus kita perhatikan. Dalam mazhab Syafi'iyah ya, sebagian ulama mereka berpendapat syarat niat diterima itu harus yakin. Harus yakin. Kalau niat itu tidak yakin, ada ragu-ragu, maka batal. Dalam kaitannya dengan wudu, contohnya seperti ini. Ini panjenengan dari maghrib sampai isya, kan kadang ketika datang waktu azan isya ada rasa ragu-ragu. Kayaknya wis batal apa urung? Yang wis batal apa urung? Kalau misalnya panjenengan kemudian ngambil air wudunya itu dalam rangka kehati-hatian. Jadi jenengan ini masih ragu, yang wis batal apa urung ya? Lah golet amane wudu bae. Kemudian panjenengan setelah wudu selesai sholat isya, salam assalamualaikum, langsung inget, sadar, yakin betul, oh miki nyong temenan batal. Jadi dia nggak ragu-ragu lagi, yakin bahwasanya tadi saya memang batal. Apakah sholatnya dan wudunya sah? Maka para ulama ya, sebagian dari mazhab Syafi'i mengatakan tidak. Kenapa? Karena dia wudu dibangun di atas keraguan. Kenapa kok batal? Karena syarat niat harus yakin, nggak boleh ada keraguan di situ. Berarti gimana Ustadz? Ya panjenengan harus benar-benar tahu itu hadas temenan apa orang. Tapi sih bingung gimana Ustadz, panjenengan zonnya itu jauh lebih besar mana? Yakinnya apa ragunya? Kalau yakin nyong urung batal, ya udah, itu was-was dari setan kalau dibisiki terus. Sudah, jenengan pede, bismillah. Terus apa? Sholat. Kalau ternyata saya sudah batal Ustadz, ngerti sekang di, ya misalnya tetap diterima insya Allah. Karena panjenengan cuma nebak-nebak saja. Ya, bukan apa? Bukan yakin. Paham nggih? Bukan karena yakin panjenengan itu sudah batal tadi. Ya. Intinya kalau panjenengan merasa ragu-ragu, cari zon, yaitu prasangka yang paling kuat. Kira-kira banyak ragunya apa yakinnya? Kalau panjenengan ragunya itu lebih besar, maka panjenengan yakinkan sudah berhadas lalu wudu. Jangan wudu atas niat ragu-ragu. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Inilah yang pertama, yaitu mengenai niat. Ya. Niatlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berwudu, dan yakin, ya, harus benar-benar yakin panjenengan dalam kondisi tidak suci. Ini sebagian pendapat Pak, ya, enggak semua, tidak jumhur. Kemudian yang kedua, yaitu mengenai membasuh wajah. Yang kedua apa? Membasuh wajah. Dalilnya tadi sudah kita bahas dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, faghsilu wujuhakum, kalian basuhlah wajah-wajah kalian. Nah pertanyaannya, wajah itu sih mana sampai mana?
Wajah itu mana sampai mana? Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini rahimahullah mengatakan, batasan wajah itu adalah dari permulaan dahi sih pundi? Sini nggih. Rambut tipis itu masuk dahi mboten? Mboten kados nggih. Ya, pokoknya yang enggak ada rambutnya itu sampai ujung dagu. Kalau lihat dari bahasa kamus ya, dalam bahasa Arab al-wajh, wajah itu adalah sesuatu yang bisa terlihat dari depan. Berarti kalau normalnya ini kelihatan ya ini wajah ya. Dari sini ujung dahi, permulaan dahi napa niki? Inggih dahi sampai dagu. Dahi niki kan nggih? Nggih pathuk nggih. Sini sampai sini. Janggut, itu janggut nanti ada pembahasan lagi. Ini wajah dulu, karena ini kan tumbuh, sesuatu yang tumbuh. Ada orang yang janggut, ada yang enggak. Jadi kalau janggutnya nanti sini, janggutnya semene. Jadi enggak. Batasannya dagu pak. Wajah itu batasannya apa? Permulaan dahi sampai ujung dagu. Bukan jenggot ya. Jenggotnya sewudel, wajahnya sewudel. Dan dari daun telinga kanan sampai kiri, itulah wajah. Ya, simpelnya, sederhananya seperti itu. Timbul pertanyaan, lah Ustadz, kalau wajah yang tumbuh rambutnya itu gimana? Seperti alis, kumis, godek, itu termasuk bagian wajah bukan? Para ulama membagi ya, para ulama membagi. Ada rambut yang termasuk bagian dari wajah, ada rambut yang bukan termasuk bagian dari wajah. Ada rambut yang termasuk bagian dari wajah, ada yang bukan. Contoh yang bagian dari wajah napa Ustaz? Mereka mengatakan alis, bulu mata, godek ya, dan kumis. Maka yang seperti ini harus dibasuh luar dan dalam. Paham? Nuwun sewu paham? Basuh luar dan dalam. Jadi luar dalam, panjenengan ketika ngusap alis ini benar-benar kena kulit. Kalau luar tok berarti cuma gini. Nah, itu luar. Nggih. Jadi harus dibasuh napa Pak Bu? Luar dan dalam. Kalau godek berarti di begini. Ya, jangan cuma kayak gini. Ini luar tok. Ya. Adapun rambut yang bukan termasuk bagian wajah, contohnya seperti jenggot. Ya. Sebagian ulama mengatakan jenggot ini bukan termasuk wajah, maka hukumnya cukup membasuh bagian luarnya saja. Seperti ini boleh. Tapi brengos ya, brengos sama saja ding, brengos sama ini boleh. Jadi cukup kayak giniin. Insya Allah nanti kita setelah bahas ini kan wajib wudu, nanti bahas sunnah wudu. Habis itu ada prakteknya nggih. Berarti pertemuan minggu depan bulan depan insya Allah ya, semoga Allah mudahkan. Nanti kita praktek, insya Allah dengan praktek akan mudah untuk dipahami. Ini masih teori ya. Jadi kalau rambut yang bukan bagian dari wajah cukup di bagian luar saja nggak apa-apa ya. Kalau sampai dalam ya juga nggak apa-apa, digosok. Ini mengenai wajah. Jadi wajah ini rambut-rambutnya juga harus kena. Bulu hidung juga nanti kena ya, kalau misalnya lagi istinsyak, masukkan air ke dalam hidung. Kemudian yang ketiga apa Pak Bu? Setelah niat kemudian membasuh wajah, lalu membasuh kedua tangan sampai siku. Dalilnya sudah kita sebutkan tadi, masih dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Dibasuh. Yang namanya basuh niku nggih mandan neken. Beda dengan mengusap. Dalil lainnya dalam sebuah hadis, kita itu kalau membasuh benar-benar sempurna nggih Pak Bu. Ini siku ini belakang sini seringkali ya, beberapa kesempatan kami jumpai orang wudu itu cuma sampai sini tok, sini kering. Nah ini bahaya ya. Harus benar-benar diperhatikan. Makanya wudunya seperti ini, lebih aman. Bukan kayak ini tata cara saja sih. Ya. Lebih amanin apa? Panjenengan seperti ini. Karena biar kena semua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Jabir radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudirul ma'a 'alal mirfaq." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutarkan air di sikunya. Jadi diputar airnya. Jadi intinya sikunya itu dibasuh, teles. Akan tapi sebagian ulama ya, seperti Imam Ibnul Jauzi, Mundhiri, Ibnu Shalah, Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Tapi dalilnya cukup dari Al-Qur'an. Itu sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya membasuh tangan sampai siku. Dan para ulama mengatakan wajib meratakan air ke seluruh rambut yang ada di kulit ya. Jadi ini air rambut-rambut yang ada di kulit ini harus kena air semua Pak Bu. Harus kena air semua. Begitu pula kotoran yang ada di kuku. Nah niki, nuwun sewu, kalau kuku kita panjang kemudian ada coklat-coklatnya gitu, dan itu kok panjenengan setelah wudu masih ada itu yang coklat apa hijau ya apa kuning maka diulang wudunya, harus bersih ya. Makanya cari aman ya, kukunya dipotong ya. Kuku kaki maupun tangan dipotong supaya airnya itu kena sampai masuk ke dalam kuku-kuku ya, menghilangkan kotoran di situ. Di sini para ulama dari mazhab Syafi'iyah mengatakan jika kukunya tidak kena air, ya, masih ada kotoran, maka wudunya bisa tidak sah. Ini mengenai rukun yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian kita masuk yang keempat, yaitu mengusap. Nah, mengusap kepala. Kalau panjenengan perhatikan ayatnya tadi Pak Bu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waghsilu ya. Faghsilu wujuhakum ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Di situ Allah memakai kata faghsilu, basuhlah. Tapi ketika Allah mengatakan ke kepala, Allah berfirman wamsahu, bukan waghsilu lagi, tapi pakai kata wamsahu biruusikum. Dan kalian usaplah kepala-kepala kalian. Yang namanya usap berarti lebih ringan daripada membasuh. Yeah. Nah, di sini timbul permasalahan. Ustaz, itu diusapnya secara merata atau cuma sebagian? Nah, sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Di sini para ulama berbeda pendapat.
Sekurang-kurangnya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan diusap secara merata. Diusap secara merata berarti seperti ini, Pak Bu. Diusap sampai belakang, itu merata. Niku napa? Merata. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad, ulama besar, ya. Imam Malik dan Imam Ahmad. Apakah mereka punya dalil, Ustaz? Ya punya, jelas. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu hadis dari Yahya bin Abdullah bin Zaid, bahwasanya Yahya ini pernah melihat seseorang tanya kepada bapaknya. Yahya bin Abdullah, berarti bapaknya sinten? Abdullah, ya, Abdullah atau Abdullah. Yahya ini pernah melihat ada seseorang bilang ke Abdullah, bapaknya Abdullah bin Zaid. Orang ini mengatakan, hal tastati'u an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Wahai Abdullah, apakah engkau berkenan untuk memperlihatkan kepadaku bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu? Maka dengan senang hati Abdullah pun mencontohkan, ya, lalu beliau minta tolong untuk membawakan air. Nah, ketika air itu datang, maka air itu diberikan kepada Abdullah bin Zaid. Lalu Abdullah bin Zaid membasuh tangannya. Ya, dalam hadis ini disebutkan, fa'afragha ala yadayhi faghasala yadayhi marrataini. Yang pertama dilakukan adalah membasuh tangannya sebanyak 2 kali. Summa madmada wastansyaqa salasan. Lalu setelah basuh tangan, Abdullah bin Zaid wudu, masukkan air ke dalam mulut sembari ke hidung. Inilah yang dinamakan istinsyak. Dan itu yang sudah seharusnya dilakukan, ya, yang lebih mirip dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panjenengan memasukkan air ke dalam mulut, sisanya ke hidung. Emang angel sih pertama. Saya dulu pernah awal kali praktek seperti itu, Pak Bu, langsung pilek. Kenapa susah? Karena kita dari dulu, dari kecil prakteknya mulut, hidung. Kados niku nggih. Ya, untuk mempermudah dulu gitu. Nah, sekarang berarti levelnya harus lebih tinggi, ya. Harus mirip seperti apa yang dicontohkan. Jadi beliau mengatakan summa itu artinya kemudian. Madmado, kumur, wa. Lafadznya pakai kata wa, bukan summa. Kalau summa itu ada jedanya, jeda yang cukup lama. Kalau wa itu ya dibersamakan, ya. Madmado wastan syaqqa salasan, 3 kali. Berarti kumur, nanti mengeluarkannya pakai tangan kiri 3 kali. Kemudian disebutkan wa ghassala wajhahu salasan, lalu membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Tsumma ghassala yadayhi marrataini ilal mirfaqaini, lalu membasuh tangannya sampai siku sebanyak 2 kali, ya, jadi 2 3 3 2. Summa masaha ra'sahu biyadaihi fa aqbala bihima wa adbara, bada'a bi muqaddami ra'sihi summa dhahaba bihima ila faqafahu summa raddaha hatta raja'a ila al-makani alladhi bada'a minhu. Nah, ini pembahasan kita. Kemudian beliau mengusap kepalanya dari awal, dari depan sini
sampai ke belakang lalu dibalikkan lagi. Dari awal sampai ke belakang lalu dikembalikan lagi. Summa ghassala rijlaihi, lalu membasuh kakinya. Adapun jumlah bilangan insyaallah nanti ada pembahasan tersendiri Pak Bu. Ini kita menyebutkan dalil mengenai kepala diusap seluruhnya, nggih. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat kepala itu diusap seluruhnya. Dalilnya apa? Tadi jelas, hadis riwayat Bukhari. Karena Abdullah bin Zaid ketika mempraktekkan wudunya Rasulullah, mengusap dari awal kepala sampai ke belakang lalu dikembalikan lagi. Adapun hitungannya berapa Ustadz? Nanti kita fokus di dalilnya terlebih dahulu mengenai kepala diusap full atau sebagian saja. Sudah. Ini pendapat yang pertama. Kepala diusap semuanya. Pendapat yang kedua mengatakan kepala boleh diusap sebagiannya saja. Dan inilah pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Nah, kalau tadi Imam Malik dan Imam Ahmad, kalau ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Dan ini adalah ringkasan Pak Bu, saya nukil dari kitab Kifayatul Akhyar, ya, syarah dari matan Abu Syuja. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat boleh. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena beliau melihat Al-Quran yang tadi ayatnya bunyinya wamsahu bi, pakai huruf apa? Bi ru'usikum. Mereka berpendapat huruf bi itu menunjukkan tab'id. Tab'id itu adalah sebagian. Jadi kalau diterjemahkan dan usaplah kepala kalian sebagian dari kepala kalian. Sampun mumet dereng. Jadi kita ngambil intinya saja lagi. Ada yang berpendapat napa? Seluruh, ada yang berpendapat sebagian. Udah intinya sih gitu saja. Adapun yang pengen tahu perinciannya nanti panjenengan bisa nemui kami, saya jabarkan secara sederhana. Ya. Takutnya mbok malah mumet. Nanti pulang-pulang malah mikir si apa yang dibahas ya, sebagian, seluruh, sebagian, seluruh. Intinya apa Pak Bu? Ada yang berpendapat seluruh kepala, ada yang berpendapat sebagian. Terus sing bener sing di Ustad, lorone bener. Panjenengan mau pilih yang mana? Sing ora bener gue, sing ora milih loro-lorone yang kepalanya tidak diusap. Insya Allah dua-duanya betul. Kalau kami pribadi, ya, kami lebih memilih pendapat yang pertama, yaitu semua. Pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Kalaupun sebagian ya panjenengan monggo. Ya. Kalau kami lebih milih pendapat yang pertama. Sekarang jumlahnya. Nah, ini sebenarnya jumlahnya juga beda-beda, tapi saya ringkas saja nggih karena waktunya. Sekurang-kurangnya jumlah dalam hitungan wudu itu antara 1 sampai 3. Jadi enggak sampai 4. Ya. Bahkan saya pernah dengar penjelasan dari guru kami dulu. Ya. Beliau nukil dari kitab apa saya lupa, dan ucapan ulama, kalau wudu gerakannya lebih dari 4, maka itu bisa membuat wudunya tidak sah. Ya. Jadi maksimal itu 3. Itu sunnahnya 3. Minimal berapa? 1. Ya. Dan kepala juga para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan diusapnya 1 kali, ya, sini sampai ke depan. Ada yang mengatakan 3 semua, ya, dari awal sampai akhir 3 semua. Kesimpulannya gimana Ustadz? Panjenengan boleh gerakannya 1-1-1, atau 2-2-2, atau
333 ya. Monggo, terserah. Insya Allah nanti lebih mudahnya dengan praktek ya, insya Allah. Ini teori. Kemudian yang terakhir, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, ini belum terakhir nggih, nomor 5. Membasuh apa? Kaki. Dalilnya tadi sudah disebutkan juga, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Nah, di sini ada pendapat ya, yang mengatakan bolehnya mengusap kaki, bukan apa? Membasuh. Tapi ini pendapat yang kurang tepat. Ya, Ibnu Umar itu pernah mengusap. Ya. Namun sebagian ulama menjelaskan mengusap di situ adalah untuk mengusap khuf. Ya, khuf itu sejenis mirip kayak kaos kaki lah, kayak sepatu tipis, dipakai di musim dingin. Ya, sebagai rukhsah, sebagai keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam, kalau musim lagi dingin sekali itu boleh sholat pakai kaos kaki atau khuf, dan wudunya cukup diusap atasnya saja. Itu nggih, mengenai membasuh kaki. Jadi jangan sampai diusap, dibasuh. Itu pendapat yang lebih kuat. Dan terakhir adalah tertib. Nggak boleh nggak tertib, harus tertib urutan. Inilah 6 rukun dalam wudu. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan praktek. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.